Pada suatu sore, ketika Anis sedang beristirahat, Alia bermain di dekatnya. Alia tanpa sengaja menjatuhkan pot bunga kesayangan Anis hingga pecah berantakan. Anis yang sedang dalam kondisi lelah langsung marah besar. Ia membentak Alia dengan nada tinggi lalu kehilangan kendali. Dalam amarahnya, Anis memukul dan mencubit Alia di bagian punggung serta paha. Tidak berhenti di situ, Anis juga mengunci Alia di kamar mandi selama beberapa waktu sebagai bentuk hukuman. Alia yang ketakutan hanya bisa menangis dan memohon maaf. Ketika Bu Inge pulang dari luar kota dan melihat ada luka memar di tubuh anaknya, ia sangat terkejut dan marah besar. Alia menceritakan apa yang terjadi selama ibunya pergi, membuat Bu Inge merasa kecewa sekaligus terluka atas perbuatan adiknya sendiri. Bu Inge bertekad untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum agar Anis dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Seluruh pihak memasuki ruangan. Para pihak. Para pihak. Silakan duduk. Lagi semuanya, terima kasih telah hadir dalam proses mediasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ilana Rosalinda, SHCMC, selaku mediator yang bersertifikat dari Mahkamah Agung yang sebagaimana telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menyatakan bahwasanya setiap mediator wajib memiliki sertifikat yang didapat dari pelatihan resmi. Saya di sini ditunjuk oleh Lembaga Mediasi Keadilan Nusantara atas permintaan keluarga, terlebih lagi atas permintaan Ibu Rahma. Tugas saya selaku mediator untuk memfasilitasi pertemuan ini secara netral, adil, rahasia, dan profesional, dan serta memastikan bahwasanya seluruh pihak merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya. Sebelum mulai, izinkan saya membacakan prosedur mediasi penal yang akan kita jalani. Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap 1 yaitu tahap pembukaan, yakni perkenalan mediator, penjelasan tujuan mediasi, prinsip kerahasiaan, dan netralisasi mediator. Dan juga pada tahap ini saya memastikan bahwasanya semua pihak hadir secara sukarela tanpa ada paksaan. Lalu yang kedua, tahap penyampaian pendapat, di mana masing-masing pihak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan kejadian menurut versinya tanpa interupsi. Saya akan membantu juga memastikan agar seluruh pihak bisa menyampaikan perasaannya dengan aman dan saling menghormati. Lalu yang ketiga, tahap perundingan dan klarifikasi, yakni kita bersama-sama mencari pokok masalah dan kebutuhan dari masing-masing pihak, terutama bentuk tanggung jawab atas pemulihan yang diharapkan. Lalu yang keempat, tahap kesepakatan. Pada tahap ini, jika tercapai di titik temu, kita akan menyusun perjanjian perdamaian tertulis yang memuat kesepakatan kedua belah pihak, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk pemulihan lainnya. Dan tahap terakhir yaitu tahap penutupan, di mana hasil kesepakatan akan ditandatangani oleh para pihak dan akan diserahkan kepada pihak yang berwenang sebagai dasar penyelesaian perkara secara damai. Perlu saya tegaskan kembali bahwasanya mediasi ini bersifat sukarela, rahasia, dan berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan pada pembalasan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kemauan kedua belah pihak untuk berdamai dan mencari solusi secara adil bagi seluruh pihak. Setelah saya jelaskan, apakah Ibu Inge dan Saudari Anis bersedia untuk melanjutkan proses mediasi ini dengan damai dan saling menghormati? Bersedia. Sebelum kita mulai, izinkan saya memastikan pihak mana saja yang hadir hari ini dan tolong jelaskan nama lengkap serta hubungan antar pihak. Nah ibu, saya Inge Febrianti, ibu saya ibunya Alia dan juga mbaknya Anis. Saya Anestesia dan adiknya Inge dan tantenya Alia. Saya Ibu Rahma, ibu dari Naimi dan juga Anis. Saya juga nenek dari Alia. Namaku Alia, umurku 10 tahun.
Baik, terima kasih semuanya. Jadi, seluruh pihak sudah hadir ya, tanpa paksaan dan sukarela. Sedikit saya menjelaskan sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok. Saya jelaskan sedikit dasar hukum dan tujuan dari proses mediasi yang akan kita gunakan. Mediasi ini merupakan bagian dari mediasi penal, yaitu penyelesaian masalah perkara pidana melalui pendekatan kekeluargaan yang sebagaimana telah sesuai dengan prinsip restoratif justice. Dasar dari pelaksanaan ini yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif serta prinsip-prinsip yang telah diakui dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai seorang mediator, tentunya tugas saya membantu Ibu Inge dengan Saudari Anis menemukan kesepakatan bersama yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak tanpa berpihak kepada siapapun. Dan saya juga ingin menegaskan kembali bahwasanya semua yang disampaikan dalam ruangan ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan di luar konteks mediasi tanpa kesepakatan. Baik, jika semua pihak sudah memahami dan menyetujui tata cara ini, kita akan memasuki tahap penyampaian pendapat pertama. Saya persilahkan Ibu Inge selaku ibu kandung dari Alia untuk menyampaikan apa yang Ibu rasakan dan Ibu harapkan dari proses mediasi ini. Baik Bu, jadi Bu sebenarnya itu saya sakit hati Bu. Saya itu udah kerja dan pulang untuk menghidupi keluarga saya ini. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya melihat anak saya itu dipukul, dicubit, bahkan dikurung di kamar mandi sama adik saya sendiri Bu. Hati seorang ibu mana yang gak sakit melihat anaknya dilakukan seperti itu? Terima kasih Ibu Inge atas keterbukaan dan keberanian Ibu dalam menyampaikan perasaan ini. Tentunya saya juga merasakan betapa rasa sayang dan rasa cinta Ibu kepada Alia. Hal ini penting agar seluruh pihak tahu dari dampak apa yang terjadi dari peristiwa ini. Baik Saudari Anis, sekarang saya ingin Saudari menjelaskan kronologi dan apa yang membuat Saudari ini marah dan bagaimana peristiwa itu berlangsung. Jadi gini Bu, ketika itu Alia ada di rumah yang memang benar-benar aktif sampai berlari-lari dan memecahkan vas bunga saya. Saya marah, saya cubit, saya pukul, tetapi Alia ini memberontak Ibu pada saya. Nah setelah itu saya seret Alia ke kamar mandi dan menguncinya di dalam. Baik Saudari Anis, terima kasih telah menjelaskan secara jujur. Selanjutnya, Alia anak cantik, Alia anak manis, Alia kemarin makan pas di wanita ya? Iya, tapi aku cuma main-main. Terus Tante Anis marah-marah. Tante juga sempat mukul dan cubit Alia. Tante juga menyeret Alia ke kamar mandi, kunciin Alia. Tapi setelah itu Tante datang buat bukain pintu kamar mandi, tapi ninggalin lagi. Terus nenek datang buat jemput Alia. Terima kasih Alia sudah berani cerita. Selanjutnya mari kita dengar tanggapan dari Ibu Inge selaku ibu kandung dari Alia. Dek, Mbak itu tahu, Anda itu juga kadang susah diatur. Tapi kamu ngelakuin hal itu ke anak Mbak sendiri, ke ponakan kamu, itu apa pantas? Kamu kan dititipin Alia dari Mbak itu buat kamu jaga seperti anak kamu sendiri. Karena Mbak itu harus banting tulang, harus kerja buat ngidupin kita semua. Kalau Mbak gak kerja, gimana kita hidup? Mbak, ini bukan soal tentang uang saja Mbak, tapi Alia itu emang susah diatur dari Mbak. Mbak tahu nggak? Dek, jadi selama ini itu kamu mikir Mbak itu cuma santai-santai aja, gak ngapa-ngapain. Mbak loh dari pagi sampai malam itu kerja buat cari uang, buat hidup kita semua. Kita santai-santai aja. Tapi Mbak, Alia itu butuh kasih sayang Mbak, bukan Mbak yang pagi. Saudara Anis, Ibu Inge harap tenang. Ibu Rahma, saya minta tolong untuk Alia pindahkan ke ruang anak di sebelah. Terima kasih. Saya perlu tegaskan kembali bahwasanya suasana ini harus tetap aman dari seluruh pihak. Sekarang, Ibu Inge dan Saudari Anis ini, mari kita bahas dengan kepala dingin. Ibu Inge, lanjutkan pendapat Ibu. Dek, Mbak itu tahu kamu itu yang ngurus Alia dari pagi sampai malam selama Mbak kerja. Tapi kan gak sepantasnya kamu ngelakuin itu ke anak Mbak. Dia loh keponakan kamu, dan seperti anakmu sendiri. Tapi Mbak, saya kayak gini nih gara-gara Alia yang susah diatur. Mbak juga gak ada kasih sayangnya sama sekali ke Alia, bahkan pasti nggak tahu makanan favoritnya Alia. Kata siapa? Mbak itu tahu, cuma Mbak gak bisa ngeluangin waktu Mbak yang banyak buat anak Mbak sendiri karena Mbak itu harus kerja. Buat kamu juga kan?
Mbak tahu nggak vas bunga yang dijatuhin sama Alia itu pemberian dari sahabat saya yang sudah meninggal? Itu satu-satunya kenangan, Mbak. Saudari Anis, Ibu Inga, harap tenang. Terima kasih atas tanggapan penjelasan dari kalian berdua. Saya tahu hal ini berat, tapi emosional kalian ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kekeluargaan ini. Baik, pertemuan hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Untuk memberikan waktu refleksi di minggu depan, kita akan melanjutkan perundingan kembali pada Senin tanggal 17 November 2025 pukul 08.30 WIB untuk Ibu Inge. Lalu untuk Saudari Anis pukul 9.30 WIB di ruang mediasi ini. Semoga pertemuan ini menunjukkan awal dari pemulihan bersama. Sampai jumpa di minggu depan. Tolong jangan pergi terlebih dahulu karena ada beberapa berkas yang perlu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Silakan dari Ibu Inge. Silakan boleh keluar dari ruangan. Sampai jumpa di video depan. Silakan masuk ke dalam ruangan. Silakan duduk Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sudah lebih tenang daripada kemarin? Alhamdulillah saya sudah sedikit tenang, tapi tetap saja pikiran saya masih campur aduk. Hal itu wajar Ibu. Tapi dalam pertemuan sekarang ini adalah pertemuan khusus untuk kampus, jadi hanya ada Ibu dan saya. Tentunya juga Ibu bisa lebih leluasa untuk menyampaikan perasaan Ibu tanpa ditahan atau disembunyikan. Dan juga tidak ada penilaian dari saya. Dan ruangan ini disediakan untuk Ibu merasa aman untuk bercerita. Apa yang paling membebani Ibu dalam hal ini? Jadi Bu, sebenarnya itu saya sayang sama adik saya Anis itu Bu. Tapi kelakuannya yang ke anak saya itu yang bikin saya sakit hati Bu. Makanya itu saya pengen lebih ini perkara ini itu, tapi saya melihat lagi kalau Anis itu adik saya. Dari yang Ibu jelaskan, saya bisa menangkap bahwasanya Ibu ini sangat menyayangi saudari Anis. Namun, situasi kemarin itu membuat Ibu merasakan campur aduk antara marah dan kecewa. Betul begitu Ibu? Betul Ibu. Sebelumnya juga Ibu sempat menyebutkan Anis itu merasa iri kepada Ibu. Bisa Ibu jelaskan lebih jauh tentang hal ini? Baik, jadi Anis itu Bu, kadang itu suka merasa kalau ibu itu lebih sayang ke saya daripada ke Anis. Karena mungkin Anis sering melihat ibu lebih sering bersama saya, curhat ke saya. Mungkin karena itu Anis merasa iri ke saya. Dan juga sebenarnya itu ada rahasia yang kita tutupi dari Anis, tapi kita juga menjaga perasaan Anis. Rahasia apa itu Ibu? Boleh Ibu jelaskan kepada saya? Baik, jadi sebenarnya itu dulu itu pas Anis kecil dia itu kecelakaan. Nah di situ kondisinya itu sangat kritis yang sampai membutuhkan donor ginjal. Dan di situ ibu saya itu berkorban untuk Anis mendonorkan satu ginjalnya hanya karena biar Anis itu bisa hidup seperti saya ini, sehat tanpa perlu sakit, tanpa perlu merasakan apa-apa itu. Tentunya keputusan yang diambil pada saat itu merupakan keputusan yang sangat besar ya Ibu? Iya ibu. Apakah Anis mengetahui ini Ibu? Tidak ibu, karena kami tutupi rahasia ini itu hanya untuk Aris dia tetap bahagia itu. Jadi selama ini Ibu Inga itu memikul dua beban sekaligus, seperti Ibu Rahma yang setelah pasca operasi dan agar Anis tidak merasa bersalah atas kejadian tersebut. Iya betul ibu, saya juga kerja itu ya hanya untuk membantu keluarga saya agar tetap bisa hidup enak, bisa makan,
juga harus mengobati ibu saya itu. Baik Ibu Ina, terima kasih sudah berani terbuka kepada saya dan sudah berani jujur. Tentunya juga seperti yang Ibu jelaskan tadi, saya bisa melihat bahwasanya ada beban yang Ibu pikul selama ini, seperti perasaan marah, capek, lelah, perasaan sedih, dan perasaan sayang itu menjadi campur aduk, dan hal itu sangat wajar Ibu. Saya juga bisa melihat tindakan Anis kemarin itu menyentuh titik paling rapuhnya Ibu, karena Ibu sudah terlalu lama memegang semuanya, jadi akhirnya kemarin itu sangat menyakitkan. Dan saya pikir itu adalah niat baik Ibu. Di sesi berikutnya saya akan membantu Ibu Ina dan saudari Anis untuk membicarakan hal ini dengan cara yang aman. Tidak semua rahasia itu harus dibuka sekaligus Ibu. Kita mengikuti permohonan diri. Baik Ibu Ina, terima kasih telah jujur kepada saya pada sesi kampus ini. Saya sangat menghargai keberanian Ibu dan Ibu tidak perlu memutuskan apa-apa untuk saat ini. Di jam 2 siang, saya minta Ibu datang kembali ke ruang mediasi ini untuk menyusun proses kesepakatan bersama. Apakah Ibu sudah siap? Baik, saya siap Bu dan saya akan berusaha untuk hadir. Terima kasih Ibu Ina, silakan. Hari ini Ibu istirahat dulu, kita lanjut di jam 2 siang nanti. Semoga Ibu merasa lebih ringan ya setelah proses kampus ini. Terima kasih. Iya Ibu. Saudari, silakan memasuki ruangan mediasi. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Selamat pagi saudari Anis. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Hari ini kita hanya berbicara berdua saja antara saya dan saudari. Jadi saudari ini tidak perlu merasa tertekan. Sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana perasaan saudari. Biasa saja Ibu, kan saya berpikiran semua orang nyari saya, padahal kan Anda yang saya. Baik, saya dengar saudari ini merasa tidak didengarkan, merasa tidak diperlakukan adil. Dan hal itu sangat penting untuk saya pahami. Menurut saudari, apa yang menjadi inti permasalahan antara saudari, Ibu Ina dan Ibu Rahma? Tahu Bu, saya berpikiran bahwasanya Ibu selalu banggain Mbak, selalu membela Mbak, sedangkan saya kadang mikir apa saya bukan anaknya juga. Baik, jadi yang saya tangkap, saudari ini merasa kurang diperhatikan dan merasa Ibu Ina ini lebih disayang daripada saudari. Wajar kalau hal itu membuat saudari itu terluka. Ya Ibu, siapa yang nggak ngebanggain Mbak Ina? Sedangkan saya cuma tempat hidup di sini. Baik saudari, sebelum saya melanjutkan, saya perlu menyampaikan satu hal yang penting. Saya menyampaikan ini bukan untuk menyalahkan saudari atau membuat saudari merasa jahat, tapi agar saudari ini melihat gambaran secara utuh. Ibu perlu ketahui, saudari perlu ketahui, Ibu Rahma ini sangat menyayangi saudari, selayaknya menyayangi Ibu Ina. Bahkan ada satu hal besar yang mungkin saudari tidak tahu. Saudari pernah kecelakaan. Betul. Saat saudari kecelakaan, saudari itu berada dalam kondisi kritis. Lalu Ibu Rahma, selaku ibu kandung dari saudari itu mendonorkan salah satu ginjalnya. Ginjal? Maksud Ibu apa? Iya, karena saat kecelakaan saudari ini membutuhkan ginjal. Jadi ibu saudari mendonorkan ginjalnya kepada saudari. Tapi seingat saya Ibu, bekas jahitan di belakang perut saya itu hanya kecelakaan biasa dan operasinya biasa. Bukan saudari, hal itu ditutupi oleh keluarga dan itu merupakan operasi ginjal saudari. Terus yang setiap minggu Ibu ke rumah sakit untuk cuci darah itu karena dia punya hanya satu ginjal. Betul saudari. Saya berpikiran bahwasanya saya nggak disayang sama ibu, sampai saya jahatin tangan saya sendiri. Saudari tidak perlu mengatakan dirinya jahat. Saya mengatakan ini juga bukan untuk merasakan saudari itu jahat. Saya mengatakan ini agar seluruh informasi yang disimpan oleh keluarga saudari itu mengetahui sebenarnya. Dan saya harap saudari itu mulai melihat gambaran yang terjadi sebenarnya. Sekarang saya ingin menanyakan satu hal.
apa yang akan saudari lakukan setelah mengetahui hal ini? Saya akan minta maaf, saya banyak dosa ke keluarga saya sendiri. Saya minta maaf ke Mbak Ina, ke ibu saya, dan bahkan ke keponakan saya sendiri. Bagus sekali. Simpan dulu niatnya karena nanti ada sesi yang telah saya siapkan. Tentunya niat untuk minta maaf itu merupakan niat yang menjadi awal yang baik untuk menyembuhkan hubungan kekeluargaan kalian. Terima kasih saudara Anis telah mengakui luka dan kesalahan yang luar biasa dan saya sangat menghargainya. Pukul 2 siang nanti saya minta saudari datang kembali ke ruangan mediasi ini untuk menyusun kesepakatan bersama ibu Ina. Saya harap saudari bisa hadir ya. Insya Allah ibu saya. Baik saudari, silahkan beristirahat dulu hari ini. Sampai ketemu di jam 2 siang nanti. Saudari. Iya. Silahkan duduk. Silahkan. Selamat datang Ibu Inge, Saudari Anis, dan Ibu Rahma. Terima kasih semuanya telah hadir pada pertemuan kali ini. Tentunya proses yang kita jalani pada pertemuan sebelumnya itu tidak mudah. Dengan hadirnya kalian bertiga, ini menunjukkan adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Sebelum kita mulai, saya perlu menegaskan kembali bahwasanya Alia tidak perlu hadir karena ruangan ini tidak aman untuk anak-anak. Namun, kondisi Alia dapat disampaikan jika diperlukan. Apakah semua pihak siap untuk melanjutkan? Siap ibu. Pertemuan sebelumnya membuka banyak hal penting tentang kecemburuan, rasa tidak anggap, dan luka lama dalam kekeluargaan. Hari ini saya ingin memastikan bahwasanya semua pihak memahami apa yang sudah dibahas kemarin. Ibu Inge, apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan terkait sesi sebelumnya? Iya Bu, kemarin itu saya terharu mendengar kalau Anis itu merasa kalau dia itu lebih disayang sama ibu saya daripada saya sendiri Bu. Baik, terima kasih Bu Inge. Bagaimana saudari Anis dengan tanggapan saudari? Saya mikir banyak bu. Saya pikir ibu tuh lebih sayang ke Mbak, tapi ternyata tidak. Baik, bagaimana perasaan Ibu Rahma mendengar pendapat tersebut dari kedua anak ibu? Saya tidak menyangka kalau anak saya ini merasa hal yang seperti itu. Saya memberikan ginjal saya ke anak saya, Anis ini. Teman saya takut Bu, takut kehilangan anak saya, sebagaimana saya kehilangan ayah mereka dulu. Ibu, aku tahu ibu itu sayang sama aku, tapi pas ibu bilang itu, aku rasa kalau ibu itu lebih sayang sama Ade daripada aku. Seperti itu, aku justru merasa Mbak itu standar yang gak bisa aku tandingin, tapi ternyata tidak. Nah, kalian jangan salah sangka, Anis itu sayang sama kalian berdua. Kalian berdua inilah harta-hartanya ibu satu-satunya. Ibu takut kehilangan kalian sebagaimana kehilangan ayah kalian. Terima kasih Ibu Rahma. Sekarang saya ingin membawa pembicaraan kembali pada kejadian peristiwa yang utama. Tindakan Anis ini sangat membahayakan Alia. Ibu Inge, bagaimana kondisi Alia sekarang? Alia sudah lebih tenang ibu, tapi Alia masih takut kalau dengar suara-suara yang keras itu. Ya Allah. Aku benar-benar minta maaf Mbak. Aku nggak bermaksud untuk nyakitin Alia, anakku sendiri. Saudari Anis, Ibu Inge sudah menjelaskan dampaknya. Sekarang saya ingin kamu menjelaskan langsung pada Ibu Inge dan Ibu Rahma. Apa yang kamu pahami tentang kesalahan sendiri? Apa yang saya lakukan itu benar-benar salah. Saya minta maaf banyak, ibu. Apalagi saya menyakiti ponakan saya sendiri. Saya salah besar. Ibu Inge, saya perlu menyampaikan informasi hukum agar Ibu juga memahami risikonya. Andaikan proses ini tidak menemukan kata damai, maka kasus ini bisa kita lanjutkan ke penegakan hukum. Mengingat pihak yang terdampak adalah anak.
Maka rujukannya adalah pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwasanya pasal 76C melarang siapapun untuk melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan ini tidak hanya berarti kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis, seperti membentak, menakut-nakuti, atau tindakan yang membuat anak mengalami ketakutan dan tekanan emosional. Kemudian, jika dihubungkan ke dalam pasal 80 ayat 1 yang mengatur bahwa setiap orang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau hingga 72 juta denda. Penjelasan ini bukan hanya untuk menakut-nakuti Ibu Inge atau saudari Anis, tetapi agar semua pihak memastikan bahwasanya tindakan kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Dan saat ini juga kita tengah duduk bersama dalam ruangan mediasi untuk mencari penyelesaian yang lebih baik. Selama semua pihak bertikat baik dan berkomitmen untuk berubah, maka penyelesaian bisa kita temukan. Apakah Ibu Inge ingin damai? Ya Bu, saya mau damai, tapi saya masih ingin melihat adik saya ini benar-benar berubah dan menyadari kesalahannya. Baik, dari pembicaraan hari ini saya melihat ada 3 kebutuhan utama. Yang pertama, Ibu Inge membutuhkan rasa aman untuk Alia dan untuk dirinya sendiri. Kedua, Anis membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab untuk pemulihan Alia. Lalu yang ketiga, Ibu Rahma membutuhkan hubungan keluarga yang kembali tanpa adanya konflik tersembunyi. Sekarang saya akan menawarkan kesepakatan untuk para pihak. Yang pertama, Anis bersedia melakukan konseling pengelolaan emosional minimal 4 sesi. Yang kedua, untuk sementara waktu, interaksi antara Anis dengan Alia itu dibatasi, kecuali atas persetujuan Ibu Inge dan mediator. Karena hal ini untuk memastikan rasa aman selama proses pemulihan untuk Alia. Lalu yang ketiga, Anis juga bersedia menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Alia dalam sesi yang difasilitasi oleh mediator dengan cara yang aman dan tidak mengancam bagi anak tentunya ya. Lalu yang keempat, para pihak harus sepakat untuk tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Alia dan menjaga lingkungan rumah yang aman. Lalu yang kelima, Ibu Rahma bersedia menjadi pendamping keluarga untuk memastikan komunikasi tidak berlangsung dengan emosi. Dan yang terakhir, pertemuan keluarga selanjutnya harus difasilitasi oleh Lembaga Mediasi Keadilan Nusantara. Apakah seluruh pihak setuju dengan poin? Baik, saya izin keluar sebentar. Maaf ya, karena ibu gak bisa meluangkan waktu banyak buat Alia, karena ibu harus kerja juga. Minta maaf ya, iya ibu. Tante juga minta maaf ya Alia. Iya tante, Alia maafin tante, tapi tante harus janji gak bakal ngulangin itu lagi ke Alia. Tante janji gak mau tante nanya lagi untuk Mbak Inge. Adi minta maaf ya. Iya, maafin. Kalian dukung selalu ya anak-anakku, cucuku. Kalian dukung selalu karena yang paling enak, harta yang paling berharga yang punya ibu. Iya bu. Terima kasih juga Angga, kami sudah berbincang hari ini. Baik, semua para pihak, melihat perkembangan yang terjadi, saya menyatakan bahwasanya pertemuan kali ini menghasilkan kesepakatan penting dari seluruh pihak. Saya akan menyusun draft perjanjian damai berdasarkan semua poin yang telah disetujui hari ini. Untuk finalisasi dan penandatanganan, saya mohon Ibu Inge dan Saudara Anis serta Ibu Rahma untuk mendatangani berkas-berkas berikut. Nanti saya kasih, dan tetapi sebelum ditandatangani saya ingin seluruh pihak untuk membaca surat perjanjian tersebut. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Bagaimana para pihak? Apa semua dengan perjanjian persetujuan tersebut sudah disepakati? Iya ibu. Baik, Ibu Inge, Ibu Anis,
dan Saudari Anis dan Ibu Rahma. Karena seluruh poin telah disepakati dan disetujui, saya persilahkan masing-masing pihak untuk mendatangani draft kesepakatan perdamaian. Datangin dulu ya, Bu. Isinya di bawah ya. Ibu Rahma tanda tangan dulu, Ibu. Dengan ditandatanganinya seluruh berkas dokumen, maka proses mediasi penal antara pihak pertama dan pihak kedua saya nyatakan telah selesai dengan hasil kesepakatan damai. Saya ucapkan terima kasih dan itikat baik dan kerjasamanya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak. Semoga dengan kesepakatan ini Rahma untuk mendatangani berkas-berkas berikut nanti saya kasih, dan tetapi sebelum ditandatangani saya ingin seluruh pihak untuk membaca surat perjanjian tersebut. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Bagaimana para pihak? Apa semua dengan perjanjian persetujuan tersebut sudah disepakati? Baik. Ibu Inga, Ibu Anis, dan Saudari Anis dan Ibu Rahma, karena seluruh poin telah disepakati dan disetujui, saya persilahkan masing-masing pihak untuk mendatangani draft kesepakatan perdamaian. Datangin dulu ya, Bu. Isinya di bawah ya. Ibu Rahma tanda tangan dulu, Ibu. Dengan ditandatanganinya seluruh berkas dokumen, maka proses mediasi penal antara pihak pertama dan pihak kedua saya nyatakan telah selesai dengan hasil kesepakatan damai. Saya ucapkan terima kasih dan itikat baik dan kerjasamanya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak. Semoga dengan kesepakatan ini